Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabatku yang request untuk resep kacang bawang agar renyah ya. Di sini sudah siapkan bahan-bahannya sebagai berikut. 2 kilo kacang yang telah dikupas, 3 sendok makan garam halus, 2 bulatan bawang putih yang sudah saya iris tipis seperti ini, air putih 1 gelas, Royco 1 bungkus yang kecil saja. Minyak untuk menggoreng gak usah terlalu banyak, cukup segini saja ya, kira-kira 300 ml. Peralatan untuk meniriskan kacang yang telah digoreng sudah saya siapkan untuk menapinya ya. Mulai prosesnya ya, kita masukkan garam ke dalam air, semuanya kita larutkan agar garamnya bisa larut semua ya. Kita aduk seperti ini biar sampai larut. Setelah larut, kita tuang ke dalam kacang yang telah kita siapkan. Sebelum air garam ini kita tuang ke dalam kacang yang telah kita siapkan, saya akan memanaskan minyak goreng agar jarak antara menuangkan air dengan minyak panas tidak terlalu lama ya. Sudah saya tuang semuanya. Selanjutnya, sembari menunggu minyaknya panas, kita tuang air garam yang telah kita aduk tadi ke kacang yang sudah kita siapkan. Kita aduk-aduk, kita ratakan. Kacang di sini saya memilih tempat untuk mencampur antara air garam dengan kacang dengan ada yang celah-celahnya agar memudahkan saya untuk menuang air yang di sini. Jadi ini airnya tidak kita goreng semua ya. Kita cuma untuk mencampur aja agar tersuspensi, agar tercampur rata di sini. Sembari menunggu minyaknya panas, kita aduk-aduk, kita ratain airnya. Setelah kira-kira sudah tercampur rata, kita buang ya airnya ya. Ini tidak boleh terlalu lama saat mencampur air garam dengan kacangnya. Tidak boleh terlalu lama, sebentar saja. Kita buang ya airnya ya. Saya di sini mempersiapkan peralatannya. Ini minyak yang sudah saya panaskan tadi, siap untuk menggoreng. Di sini untuk meniriskannya saya memakai bahan bambu untuk menghindari panas dari kacang yang nanti diangkat ya. Karena minyaknya sudah panas, saya coba masukkan kacang yang tadi sudah saya tiriskan dari air garam ya ke penggorengan. Kita tuang semuanya sampai habis seperti ini. Untuk apinya, untuk menggoreng kacang ini tidak boleh terlalu besar karena nanti bisa berakibat gosong. Waktu yang digunakan untuk menggoreng kacang sebanyak 2 kilo ini kurang lebih 3/4 jam ya. Jadi 1 jam kurang 1/4. Saya mulai menggoreng kacang jam setengah 10. Setengah 10 lewat 5 menit. Nanti hampir 1 jam. 1 jam kurang 1/4 baru matang. Itu api nggak boleh terlalu besar, dengan api sedang saja. Oh iya, sahabat-sahabatku semua, pada saat menggoreng, karena ini tadi kita campur dengan air garam, pasti akan ada endapan-endapan yang menempel pada penggorengannya. Ini harus kita perhatikan, jangan didiamkan, karena kalau didiamkan, nanti berakibat kacang ini akan berkesannya kotor, karena akan ada bintik-bintik hitam. Ini kita tidak boleh berhenti untuk mengaduknya ya, agar panasnya tuh merata ke seluruh kacang yang kita goreng. Kita aduk-aduk terus sampai nanti kacang itu matang. Dengan api tidak boleh terlalu besar, cukup sedang saja apinya agar kacangnya tidak gosong. Nanti pada saat terjadi pengendapan,
ada lapisan-lapisan di penggorengan, kita harus membersihkan. Di sini saya udah menyiapkan peso yang nanti untuk membersihkan ini. Nanti akan menempel di sini. Kira-kira udah hampir seperempat jam. Ini mulai keluar kotoran seperti ini ya. Kita tidak boleh diamkan karena nanti berakibat gosong. Kita harus bersihkan menggunakan peso yang agak runcing ya. Ini untuk membersihkannya. Seperti ini. Kita harus buang kotorannya seperti ini. Sambil terus diaduk ya. Ini mulai mengerak ini kalau sudah kurang lebih seperempat jam dari kita memasukkan kacang tadi, sudah mulai keluar kerak-keraknya. Harus kita rajin bersihkan untuk menghindari kerak yang gosong, karena akan sangat tidak bagus buat kacang bawangnya. Sambil terus kita aduk, sambil kita cari, kita bisa merasakan bahwa dorongan alat yang untuk menggoreng. Ini mulai seperti ini, ya, tuh sudah mulai keluar kotoran-kotorannya seperti ini. Kita terus akan bersihkan sampai benar-benar bersih. Nih seperti ini, tidak boleh kita diamkan ya. Nah, kita bersihkan seperti ini menggunakan pisau. Terus sembari kita aduk, masih akan terus keluar kotoran karena tadi posisi kacang waktu kita masukkan ke penggorengan kan basah karena dari air garam untuk memberikan rasa asin pada kacang. Sekaligus air yang digunakan untuk memberikan rasa asin tadi bisa untuk membersihkan kacang dari mungkin ada debu ya. Nih, terus masih ada, kita bersihkan. Ini seperti ini tuh masih tetap ada ya, kita bersihkan. Ini ada kotorannya seperti ini nih, dari kerak di penggorengan untuk menggoreng kacang. Terus masih kita bersihkan ya yang menempel di rodet yang untuk menggoreng, untuk mengaduk. 5 menit lagi kacangnya ini akan matang. Akan kita masukkan bawang putih semuanya tadi telah saya iris ya. Kita terus aduk-aduk sambil menunggu bawang putihnya nanti matang. Jika kacang bawangnya ini matang ya, jadi agak kekuning-kuningan dan hasilnya Insya Allah renyah. Semoga apa yang saya sajikan ini nanti bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku semua. Selain untuk 9 keluarga, bisa juga untuk buat tambahan keluarga ya. Bisa kita buat jualan untuk menambah pemasukan keluarga. Terus sambil kita aduk-aduk agar bawang putihnya ini juga matangnya merata ya. Jangan sampai gosong. Jangan didiamkan, terus sambil diaduk-aduk. Jarak antara memasukkan kacang bawang dan bawang putih ini 5 menit sebelum diangkat ya, biar tidak terlalu gosong, biar pas untuk matangnya. Jangan berhenti untuk mengaduknya ya, biar matangnya merata, biar tidak gosong. Terus kita aduk seperti ini. Setelah 5 menit bawang sudah kelihatan kuning, kita kecilkan apinya. Kita bisa mulai mengangkat kacang untuk kita tiriskannya. Kita tiriskan kacangnya. Untuk aja yang sudah saya siapkan.
orang Korea. Kita pindahkan kacangnya untuk ditiriskan dari minyak goreng seperti ini. Untuk nanti meniriskannya tidak usah terlalu lama, sekitar seperempat jam. Nanti kita pindahkan ke lapis tempat yang sudah saya alasin koran agar minyak yang tersisa di kacang bisa terserap oleh koran sehingga kacangnya tidak terlalu banyak mendapat minyaknya. Pada saat nanti kita taruh toples ataupun kita bungkus tidak menempel terlalu banyak minyaknya, karena sudah kita tiriskan di koran yang telah kita siapkan tadi. Setelah tiris, kita masukkan roiko, tergantung selera ya. Di sini saya tambahkan 1 bungkus roiko yang 500 rupiah yang kecil ya. Bebas terserah mau dikasih rasa barbecue, rasa balado. Sekarang kan bermacam-macam bumbu untuk memberikan rasa pada makanan ya. Ini saya memakai rasa gurih aja di sini ya. Dan setelah kira-kira tercampur, kita tampi untuk agar minyaknya ini bisa menyerap di koran yang telah kita lapisi sebelumnya, agar bumbunya juga bisa tercampur rata seperti ini. Ratakan seperti ini. Sampai tekstur kacang ini tidak begitu menjilat oleh minyak ya. Jadi berarti minyaknya ini telah terserap oleh koran. Seperti ini. Seperti ini tuh. Yang menyerap di koran ini. Pembuatan kacang bawang secara tradisional dan camilan, hidangan pada saat lebaran, dan bisa untuk berjualan. Sembari menunggu kacang ini dingin, kita persiapkan toples untuk menyimpannya seperti ini. Pastikan toples ini kering pada saat untuk menyimpan kacangnya. Setelah kacang benar-benar dingin, kita masukkan ke dalam toples. Pastikan toplesnya kering, kacangnya dingin, kita tutup rapat. Kacang siap disajikan untuk cemilan nonton TV, untuk kue lebaran, bisa juga untuk jualan. Semoga berkenan. Sekian dari saya. Selamat mencoba resep sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.